Dia telah menyakiti Anda, dan dia tahu itu. Namun yang tidak dia sadari adalah apa yang akan membuatnya terjaga, cara Anda meresponsnya. Bukan dengan amarah, bukan dengan pengejaran, bukan dengan kelemahan, tetapi dengan keheningan yang menakutkan dan kekuatan yang tak tergoyahkan, serta transformasi yang begitu nyata, sehingga dia tak punya pilihan selain merasakan ketidakhadiran Anda yang begitu dalam. Tulis, saya memilih kekuatan jika Anda sudah lelah diperlakukan sewenang-wenang. Ini bukan untuk pria yang mencari belas kasihan. Ini untuk pria yang telah berhenti memohon cinta. Ini untuk pria yang pernah dibohongi, ditinggalkan, dimanipulasi, digunakan, dan tetap bangun setiap pagi dengan tekad menjadi lebih baik. Dia mundur, menguji batas Anda, bermain dengan perasaan Anda, mengira Anda akan tetap bertahan, tak peduli apa yang terjadi. Hari ini, giliran kita untuk mengubah alurnya. Anda tidak di sini untuk memperbaikinya, tetapi untuk menjadi pria yang tak bisa dia miliki lagi. Jika pesan ini menyentuh Anda, dukung saluran ini, karena setiap dukungan yang Anda berikan membantu pria lain di luar sana yang terluka, bingung, dan berjalan sendirian dalam kesendirian akhirnya bangkit. Anda membantu mereka menemukan kekuatan mereka dan mungkin bahkan menyelamatkan hidup mereka. Jangan bereaksi. Insting pertama Anda saat dia menarik diri adalah untuk mengejarnya. Namun bagaimana jika saya katakan bahwa diam Anda adalah jawaban paling kuat yang bisa Anda berikan? Ada sesuatu yang banyak pria tidak pahami. Ketika dia menguji Anda, tidak menghargai Anda, berbohong, menghilang, menarik perhatian, atau bermain-main dengan perasaan Anda, itu bukan kebetulan. Itu adalah perang psikologis yang disamarkan sebagai sinyal yang membingungkan. Dia ingin tahu siapa Anda sebenarnya. Bukan pria yang sekadar tersenyum di foto atau membayar tagihan, tetapi yang tetap teguh meski hatinya dipukul. Dia ingin melihat apakah Anda tetap tenang saat dia menarik karpet dari bawah kaki Anda. Sebagian besar pria gagal di sini. Mereka bereaksi, panik, memohon, menjelaskan, atau mencoba memperbaiki semuanya, mengirim pesan penuh rasa sakit tengah malam dengan harapan. Dan apa yang dia lakukan? Kehilangan rasa hormat dengan cepat. Karena dalam pikirannya, jika Anda tidak cukup menghargai diri Anda untuk menjauh dari perlakuan buruk, bagaimana dia bisa menghormati Anda? Ini adalah saat Anda harus merombak segala yang diajarkan kepada Anda. Ketika jiwa Anda ingin berteriak, Anda memilih untuk diam, mundur bukan karena Anda lemah atau menyerah, tapi karena Anda memilih kekuatan di atas keributan. Anda memilih untuk menjadi langka di dunia yang penuh pria yang bereaksi. Anda memilih untuk menguasai momen, bukan dikuasai olehnya. Pilihan itu sendiri memulai reaksi berantai yang mengubah tidak hanya hubungan, tapi hidup Anda. Ini bukan tentang permainan, ini tentang memilih martabat. Karena pria yang tidak bisa mengendalikan dirinya dalam api emosi akan selalu dikendalikan oleh orang lain. Maka, Anda harus belajar melakukan apa yang kebanyakan orang tidak bisa. Tetap diam ketika segala hal dalam diri Anda ingin bergerak. Dan dalam diam itu, Anda tidak akan membuang waktu untuk membaca ulang pesan atau menyegarkan media sosialnya. Anda mengalihkan energi Anda ke misi Anda. Anda mengambil semua ketegangan emosional itu dan mengarahkannya untuk evolusi diri. Jangan biarkan rasa sakit di dada Anda mati rasa, alihkan itu. Api yang Anda rasakan, salurkan ke kebugaran Anda, ke disiplin Anda, ke keterampilan baru yang Anda pelajari, ke usaha sampingan Anda, memperluas wawasan, mendorong tubuh Anda. Karena inilah kebenarannya. Tubuh yang kuat menciptakan pikiran yang kuat, dan pria yang kuat tidak memohon cinta. Dia menjadi tipe pria yang cinta datang padanya, tapi tidak bisa dimanipulasi. Pria yang mengangkat beban berat tidak membawa beban emosional yang mati. Pria yang berlari di bukit, bernapas melalui rasa sakit, tidak panik saat dia menghilang. Pria yang membangun otot, membaca dengan mendalam, menguasai uang, membangun hidup dengan tujuan, menjadi tak terbantahkan. Dia mulai bertanya-tanya apa yang terjadi pada Anda, kemana Anda pergi, mengapa Anda berubah. Dan pertanyaan itu, rasa penasaran itu, adalah awal dari perubahan dalam pikirannya. Itu adalah saat ketertarikannya kembali
dan saat nilai Anda berlipat ganda di matanya. Namun pada titik itu, Anda tidak lagi menunggu itu. Anda tidak berdiri di depan pintunya. Anda sedang berperang dengan batasan-batasan Anda, karena akhirnya Anda menyadari satu hal. Ini tidak pernah tentang dia. Dia adalah pemicu, dia adalah pelajaran, tetapi pesan yang sebenarnya selalu ada adalah ini. Anda bukan pria karena apa yang Anda miliki, tetapi karena apa yang Anda bisa tinggalkan. Biarkan dia bertanya-tanya. Ketika dia tidak mendengar kabarmu, imajinasinya menjadi suara yang paling keras, dan keheningan itu bukan kebetulan, itu adalah kekuatan. Dia berharap kamu akan bereaksi, mengejarnya, memohon, atau bahkan hancur. Tapi yang tak pernah dia duga adalah keheningan yang begitu membingungkan, yang kini mengelilinginya. Keheningan yang membuatnya mulai mempertanyakan segala hal yang dulu dia anggap pasti tentangmu. Dalam kekosongan itu, kekuatanmu mulai tumbuh. Bukan karena kamu menghilang, tapi karena kamu kembali muncul dengan cara yang tak bisa dia bayangkan. Dalam potensi baru yang dimiliki. Dalam pikirannya, dia merasa mengendalikan segalanya. Dia adalah matahari, dan kamu seharusnya berputar di sekelilingnya. Namun saat kamu diam, tidak memohon, tidak terguncang, kamu menghancurkan orbit itu. Kamu memutuskan siklus tersebut, dan kini dia yang merasa tersesat, karena kamu bukan lagi bagian dari sistemnya. Biarkan dia bertanya-tanya siapa dirimu sekarang, apa yang sedang kamu lakukan, dengan siapa kamu bersama, dan di mana pikiranmu berada. Karena kenyataannya saat kamu berhenti membagikan kehidupanmu, dia mulai bertanya-tanya tentang posisinya dalam hidupmu. Dia akan mulai menganalisis keheningan itu, bertanya pada dirinya sendiri, apakah aku kehilangannya selamanya? Dan apakah dia sudah move on? Ketidakpastian ini bukanlah hukuman, ini adalah cermin. Itu memaksanya melihat pilihan-pilihannya, kata-katanya, dan permainan yang dia mainkan. Untuk pertama kalinya, dia tidak mengendalikan hasilnya. Inilah kekuatan dari membiarkannya bertanya-tanya. Kursi yang dulu ia duduki, tempat dia merenung dan merasa tak berarti, sekarang menjadi tempat yang kamu duduki. Perubahan ini bukan untuk balas dendam, melainkan untuk koreksi. Kamu tidak membuatnya bertanya-tanya agar dia menderita, tapi agar dia merasakan beratnya apa yang telah dia hilangkan. Karena tidak ada yang mengubah seseorang lebih cepat selain ketakutan akan kehilangan seseorang yang dulu selalu ada dengan pasti. Dulu kamu konsisten, bisa diandalkan, dan selalu ada. Sekarang itu semua telah hilang darinya. Dan saat kehadiranmu hanya menjadi kenangan, dia mulai mempertanyakan semuanya. Bukan karena kamu berteriak, bukan karena kamu berdebat, tapi karena kamu menghilang dengan kekuatan yang tenang. Ketika dia mencari tahu, jika dia melakukannya, kamu tidak akan merasakannya. Bukan karena kamu tidak peduli, tetapi karena kamu telah melampaui versi dirimu yang dulu peduli. Kamu telah menjadi pria yang tak lagi kembali, pria yang tak perlu membuktikan kebenarannya, pria yang membiarkan hasil berbicara. Ini adalah saat segalanya berubah, bukan hanya dalam hubunganmu, tetapi dalam seluruh hidupmu, karena begitu kamu menguasai emosimu, kamu menguasai keputusanmu. Jangan terperangkap dalam permainannya. Jika dia mencoba memainkan permainannya, jangan biarkan dirimu terjebak. Jangan ikut terlarut dalam dunia yang dia ciptakan. Permainan ini penuh dengan jebakan, pesona menipu, kata-kata manis yang menyamarkan kenyataan, dan aturan yang selalu berubah. Dia ingin kamu mengejarnya, menginginkannya, dan berjuang untuknya. Namun yang sebenarnya dia tak inginkan adalah kestabilan, ketulusan, dan ketegasanmu. Karena jika kamu mulai bermain, dia akan menang. Dia tahu kamu akan datang, berharap, dan ingin lebih. Tapi yang dia cari bukanlah keinginan sejati, melainkan kekuasaan atasmu. Dia ingin kontrol. Dia ingin kamu merasa hidupmu bergantung padanya. Sementara dia hanya memberi sedikit, cukup untuk membuatmu ingin lebih. Namun kamu lebih cerdas dari itu. Kamu tahu bahwa saat kamu ikut dalam permainannya, kamu tidak hanya kehilangan dirimu, tetapi juga menghancurkan dasar hubungan yang seharusnya dibangun dengan kepercayaan dan kejujuran. Jangan tergoda untuk terjebak dalam pola pikirnya yang tidak menentu. Jangan biarkan dia mengatur segala sesuatunya dengan fokus hanya pada dirinya.
membuatmu merasa selalu berada dalam posisi yang lebih rendah. Jangan ikut permintaannya. Jangan jatuh dalam perangkap kebohongan yang dia buat. Jika dia bilang dia butuh lebih banyak perhatian dan cinta, tunjukkan dengan tindakan, bukan kata-kata kosong. Jika dia ingin jarak, beri ruang, bukan rasa bersalah. Tidak ada yang lebih kuat daripada mengendalikan langkahmu sendiri. Tindakanmu yang tegas, yang tidak terpengaruh oleh permainan manipulatifnya, adalah yang akan menunjukkan siapa sebenarnya yang memiliki kekuatan. Dia mungkin berusaha menarikmu kembali ke dalam siklusnya, melalui drama, permainan emosi, atau ancaman tentang betapa buruknya kamu jika tak ikut serta. Tapi itu hanya ilusi belaka. Jangan biarkan dirimu terjebak dalam dunia yang dia buat. Kamu bukan pion dalam permainan ini. Kamu yang memegang kendali atas hidupmu. Dan jika kamu memilih untuk tidak bermain, kamu akan merasakan kebebasan luar biasa. Jadi, jangan terjebak. Jangan terpengaruh dengan permainan yang dia tawarkan. Biarkan dia bermain sendirian, karena saat kamu menahan diri, kamu akan menemukan kebebasan yang dia tak pernah miliki. Kebebasan dari ketergantungan, kebebasan dari manipulasi, dan kebebasan untuk menjadi dirimu sendiri. Dan pada akhirnya, itulah kemenangan sejati. Gantilah dia dengan tujuan. Kamu tidak membutuhkan penutupan, kamu tidak membutuhkan jawaban, dan kamu tidak membutuhkan permintaan maaf darinya. Yang kamu butuhkan adalah sebuah misi yang begitu besar, begitu magnetis, sehingga kekosongan yang dia tinggalkan menjadi percikan yang menyinari seluruh hidupmu. Ketika seorang wanita menjauh, ketika dia pergi, ketika dia memainkan permainan keterasingan, dia mengharapkanmu untuk terpuruk ke dalam, bukan berkembang keluar. Dia mengharapkanmu untuk menyesal, mengecil, kehilangan tajamnya diri. Namun, yang tidak dia duga adalah pria yang mengubah patah hati menjadi tenaga penggerak. Kamu telah terbiasa untuk percaya bahwa nilai hidupmu ditentukan oleh siapa yang memilih untuk mencintaimu. Tetapi saat kamu mulai menggantikan dirinya dengan tujuan, kamu akan menyadari bahwa sebaliknya itu yang benar. Nilaimu tidak dikonfirmasi oleh cinta, itu terungkap melalui arah hidupmu. Kebanyakan pria berpikir bahwa moving on berarti menemukan seseorang yang baru. Itu bukan evolusi, itu distraction. Itulah mengapa mereka akhirnya mengulangi siklus yang sama dengan nama dan wajah yang berbeda. Kamu tidak menjadi hebat dengan menemukan seseorang untuk mengisi kekosongannya. Kamu menjadi hebat dengan memperluas ruang itu hingga dia tidak lagi muat di dalamnya. Kamu membuat ketidakhadirannya tidak relevan dengan membangun dunia yang dia tidak memiliki tempat di dalamnya. Menggantikan dirinya dengan tujuan berarti memahami bahwa segala yang kamu rasakan adalah bahan bakar. Kesedihan, pengkhianatan, kesunyian, kebingungannya, semua itu. Rasa sakit itu bukan musuhmu, itu adalah pengobarmu. Banyak pria terbakar dalam rasa sakit itu, pria langka terbakar melaluinya, dan kamu melakukannya dengan memilih apa yang akan kamu bangun selanjutnya. Bukan siapa yang akan kamu kencani, bukan siapa yang akan kamu teks, bukan siapa yang mengisi tempat tidurmu, tetapi apa yang akan kamu menjadi. Kamu membuat keputusan, bukan karena ego, bukan karena kemarahan, tetapi karena kejelasan. Hidupku tidak akan pernah berputar di sekitar seseorang yang meninggalkanku. Itu saat semuanya berubah. Kamu berhenti mengejar kebahagiaan sesaat, kamu mulai mengejar kedalaman. Kamu berhenti mencari kesenangan, kamu mulai mencari makna. Kamu berhenti puas dengan hidup yang nyaman dan mulai membangun hidup yang berarti. Ketika kamu menggantikan dia dengan tujuan, kamu menjadi tidak dikenali oleh pria yang dia kira kamu. Karena tiba-tiba, energi kamu tidak terbagi antara membuktikan dirimu dan mengejar kehebatanmu. Itu terfokus tajam, itu penuh semangat, itu tak kenal lelah. Kamu bukan lagi pria yang menunggu. Kamu bukan lagi pria yang bertanya-tanya. Kamu bukan lagi pria yang bereaksi terhadap kehenangannya. Kamu adalah pria yang terlalu sibuk untuk mendengarnya. Dan keindahan dari tujuan adalah bahwa itu tidak bermain-main dengan harga dirimu. Itu tidak menghilang saat bosan. Itu tidak mengujimu. Itu memberi penghargaan padamu. Itu menyempurnakanmu. Itu membangunmu menjadi pria yang ditentukan oleh visi, bukan pengakuan. Tujuan itu bisa berupa bisnis, keterampilan, panggilan, pesan, atau misi. Tetapi apapun itu
itu menuntut seluruh energimu, bukan perhatian terpecah dari seorang pria yang menunggu dia kembali. Dan mari kita perjelas, ini bukan tentang menenangkan diri sendiri, ini tentang mengangkat diri sendiri. Kamu tidak mengabaikan rasa sakitmu, kamu menyalurkannya, kamu menatapnya dan berkata, "Terima kasih kamu membangunkanku." Karena inilah kebenaran yang mengubah segalanya. Versi dirimu yang dia tinggalkan terlalu kecil untuk kehidupan yang seharusnya kamu bangun. Dan sekarang kamu membangunnya tanpa izin, kamu membangunnya tanpa rasa takut, kamu membangunnya seolah masa depanmu bergantung padanya. Karena memang begitu. Ketika kamu menggantikan dia dengan tujuan, kamu berhenti bangun dengan kekosongan. Kamu bangun dengan arah, kamu mulai berbicara berbeda, bergerak berbeda, berpikir berbeda, dan orang mulai memperhatikan, terutama dia. Dia mungkin tidak mengatakannya, tetapi dia akan merasakannya. Pria yang dulu mengejarnya, sekarang berjalan lebih maju darinya. Bukan karena dia ingin membalas, tetapi karena dia akhirnya tahu kemana dia pergi. Kamu tidak menghentikan hidupmu untuk menunggu dipilih. Kamu memilih dirimu sendiri. Kamu memilih kesehatanmu, penguasaanmu, kebebasan finansialmu, kontribusimu, kepemimpinanmu. Kamu menjadi pria yang bangun jam 5 pagi, bukan untuk membuktikan sesuatu, tetapi karena dunia yang kamu bangun tidak akan membangun dirinya sendiri. Kamu menjadi pria yang berhenti menghabiskan akhir pekan mabuk karena ingatannya, dan mulai menggunakan waktu itu untuk mengasah pikiranmu, memperluas jaringanmu, dan memperkuat warisanmu. Kamu menjadi pria yang tidak membutuhkan motivasi keras karena tujuan berbisik kepadamu setiap pagi. Dan suatu hari nanti, dia akan melihatnya. Dia akan melihat apa yang telah kamu jadi, seberapa jauh kamu melangkah. Dia akan menyadari bahwa pria yang dulu bertanya, "Apa yang salah denganku?" kini menjadi pria yang bertanya pada dunia yang tak bisa berhenti menjawab. Tapi kamu tidak akan bergeming, karena saat kamu menggantikan dia dengan tujuan, kamu tidak melihat ke belakang, bukan karena kamu membencinya, tetapi karena kamu lebih mencintai masa depanmu daripada masa lalumu. Itulah tingkat pertumbuhan yang mengubah garis keturunanmu. Itulah api yang mengubah pria yang patah menjadi seorang pembangun. Itulah jalan para raja. Jadi berhenti mencoba menggantikan dia dengan wanita lain. Gantilah dia dengan sesuatu yang menakutkanmu, sesuatu yang mengujimu, sesuatu yang menuntut segala sesuatu darimu dan memberikan 10 kali lipat sebagai balasannya. Kamu ingin sembuh? Bangunlah. Kamu ingin kedamaian? Berkomitmenlah pada sesuatu yang bertahan lebih lama dari emosimu. Kamu ingin kekuatan? Berdirilah di atas fondasi yang tidak bisa dia goyah, karena dia bukan bagian darinya. Warisanmu bukanlah percakapan teks, itu bukan hubungan yang statusnya tak jelas. Itu bukan kesempatan kedua dari seseorang yang tidak melihatmu pertama kali. Itu dibangun dalam bayang-bayang dengan darah, disiplin, lapar, visi, dan suatu hari nanti, saat kebisingan mereda, saat kamu berdiri di platform kehidupan yang kamu ciptakan dari nol, kamu akan tersenyum, karena kamu tahu dia tidak menghancurkanku. Dia mengungkapkanku. Dia memberimu kekosongan, dan kamu memilih untuk mengisinya dengan sesuatu yang besar. Kamu tidak pernah dimaksudkan untuk merendahkan diri. Kamu dimaksudkan untuk membangun, memimpin, menaklukkan. Apa yang dia ambil darimu, bisa kamu dapatkan kembali dan lebih banyak lagi dengan melangkah ke dalam hidup yang telah menunggumu untuk berhenti mengejar dan mulai menciptakan. Kamu tidak akan bangkit karena dipilih, tetapi karena kamu memilih untuk bangkit. Dan ketika itu terjadi, kamu menjadi pria yang tak terjangkau olehnya, pria yang mulai diperhatikan dunia, dan pria yang memang sudah ditakdirkan untuk menjadi dirimu. Kamu tidak akan bangkit hanya karena dipilih, tetapi karena kamu memilih untuk bangkit sendiri. Ketika kamu memilih dirimu sendiri, kamu menjadi pria yang tak lagi bisa dijangkau oleh siapapun. Kamu menjadi sosok yang mulai menarik perhatian dunia, dan pria yang sejatinya sudah takdirkan untuk jadi. Jadi berhenti mengejar untuk dipilih. Mulailah menciptakan hidup yang benar-benar sesuai dengan dirimu, dan bangun kekuatanmu dari dalam. Jangan biarkan siapapun yang meninggalkanmu menentukan nilai dirimu. Kamu adalah pemimpin atas hidupmu sendiri, dan masa depanmu jauh lebih besar daripada apapun yang mereka bayangkan.
Jika video ini menyentuhmu, tinggalkan komentar "Saya memilih kekuatan" di bawah dan jangan lupa untuk subscribe. Jika kamu sudah lelah menjadi versi dirimu yang hanya mengandalkan persetujuan orang lain, dukung saluran ini agar kita bisa menjangkau lebih banyak pria yang merasa hilang, terjebak, atau terluka dan membantu mereka merebut kembali kekuatannya. Terima kasih telah menonton dan ingat, hidupmu adalah milikmu untuk dibangun. Jangan pernah ragu untuk memilih dirimu sendiri, karena dunia menunggu untuk melihat siapa kamu sebenarnya.